Kamu tuh kenapa sih? Semenjak Nadine lahir, kamu jadi ogah-ogahan kayak gini. Kamu ada perempuan lainnya? Kira sarapan yuk. Tahun silam memang tak begitu mulus adanya. Memiliki keterbatasan sebagai seorang penyandang tunarungu membuat Doni menjadi suami yang tak sempurna di mata Tere. Peralatan, perlengkapan dapur, semua kebutuhan udah habis. Kompor pun gasnya habis. Gulanya semuanya habis. Aku mau masak apa? Aduh. Pusing lo ngadepin kamu kayak gini terus. Aduh, ada apa nih nak? Kenapa? Kenapa ribut? Ini nih, Bang Doni lihat aja tuh. Udah diam kek. Nak, ibu mohon kamu terima keadaannya Doni. Dengan kekurangannya seperti ini, dia masih bisa bertanggung jawab nak. Dia anak yang baik nak. Bu, mau sampai kapan Bu? Kita tuh udah hidup melarat. Dia kerja cuma serabutan. Aku mau ngapa-ngapain memasak semuanya serba habis. Aku capek hidup sama dia. Dia itu sadar dong, anak udah makin bertambah usianya. Dengar tak? Sebentar lagi kebutuhannya bakal banyak, Ibu. Sabar. Cincin kawin kita. Dengar ya? Mulai detik ini, aku minta cerai sama kamu. Tere, jangan pergi Tere. Nak. Bahtera rumah tangga yang berawal damai kini harus dihantam badai hanya karena masalah uang. Hari itu Doni harus kehilangan istri sekaligus anak yang ia cintai. Untuk menambal kebutuhan ekonomi keluarganya, Tere terpaksa mencari pundi-pundi rupiah dengan menjadi toke pengumpul sayur sekaligus berjualan di pasar malam hari. Oh ya Bang, itu tolong ambilin bawang dong di dapur ya, sekalian ya tolong ya. Siap bos. Yang ini bukan? Iya benar. Oh iya, makasih ya. Oh ya tolong itu ingetin sama Kila, jangan tidur malam-malam ya, biar besok sekolah nggak telat. Siap. Oh ya Bang, tapi ini kok kayaknya mendung banget ya. Nanti kalau misalkan aku jalan hujan gimana? Oh, ini sih mendung biasa aja. Kamu tenang aja, nggak bakal hujan kok. Yaudah kalau gitu aku berangkat ya. Hati-hati ya. Ya udah. Bangunin Kila ya, jangan lupa ya. Ingetin, suruh tidur cepat. Ya, hati-hati ya. Kisah cinta dalam rumah tangga Tere kini telah 5 tahun sudah ia jalani bersama Gary hingga dikaruniai seorang anak dalam kehidupan mereka. Akan tetapi rasa acuh mulai terlihat dari sikap Gary terhadap Tere dan anak mereka yang membuatnya meradang. Bang, bantuin Kak. Ini anak sendiri nangis loh. Aku ini kerepotan tau ngurusin sendiri. Santai-santai gimana sih maksudnya? Aku juga kerja, aku habis dari ladang. Capek tau nggak? Ya bantuin kayak apa, kayak peka sedikit apa sih? Hah? Udah yang cari kerja aku, ngurusin anak aku. Kamu bisanya apa? Hah? Yang nyuruh kamu kerja keras itu siapa? Nggak ada kan? Dasar aneh ya. Emangnya nggak cukup ya? Uang yang aku kasih sama kamu sama ini nggak cukup. Bang, kalau kayak gini caranya, masih mendingan Doni kemana-mana. Tapi dia punya kesadaran untuk cari nafkah buat keluarganya. Dibandingkan malas-malasan itu kamu bisanya apa? Tutup mulut kamu ya. Kenapa kamu banding-bandingin aku sama mantan suami kamu yang jauh itu, yang gak bisa ngomong itu? Udah, berisik tau nggak? Kamu nggak usah ikut campur ya. Sikap temperamen yang dimiliki Gary justru membuat kehidupan rumah tangganya bersama Tere kian amburadul karena terus-menerus diisi dengan pertengkaran. Kamu tuh kenapa sih? Semenjak Nadine lahir,
kamu jadi ogah-ogahan kayak gini? Kamu ada perempuan lainnya? Perempuan lain apa sih? Ya, buktinya kamu udah beda nggak kayak seperti dulu. Ya mungkin itu salah aku aja karena aku ngawinin seorang janda. Bang, jaga ya mulut kamu. Memangnya kamu siapa? Hah? Kamu itu cuma laki-laki yang melarat kalau nggak ada aku. Lidah memang tak bertulang, namun lebih tajam daripada pisau yang mengiris pedih. Cinta tanpa syarat yang terikrar manis dalam janji suci pernikahan tergantikan oleh nafsu pada yang tak seharusnya tubuh yang diharamkan baginya. Tinggal dalam satu atap dan merupakan orang lain bagi Gary, sosok Kila kian hari makin menawan dan meningkatkan gairahnya sebagai seorang lelaki. Mama. Iya sayang, kamar. Entah setan apa yang merasuki hati dan pikiran Gary kalau mendekati gadis kecil yang merupakan putri dari istrinya sendiri. Sungguh bejat tindakan Gary dikala Tere tengah berjuang mencari sesuap nasi untuk mereka. Nina bubu, oh Nina bubu, kau tidak bobo digigitnya. Nanti adik kamu bangun ya. Tolong, jangan Pak. Pak, tolong Pak. Dua wajah itu benar diperankan dengan baik oleh Gary dan ia selalu mampu menyembunyikan perbuatan bejatnya dari sang istri selama 3 tahun belakangan ini. Loh, Kila di mana? Kayaknya masih di kamar deh. Di kamar. Kila, makan dulu ya sayang yuk. Kila, Kila kamu denger mama nggak? Ayo keluar dulu ya, makan dulu sayang ayo. Makan duluan ya. Ya udah, ini aku harus samperin. Enak banget. Kila, Kila, duduk di situ. Ayo Kila, sarapan ya. Ini enak loh. Ayo dimakan ya, nanti keburu dingin itu. Ayo dong dimakan, makanya jangan cembetut gitu dong. Kan ini jam makan, gak boleh ah. Dimakan sekarang. Enggak, Kila nggak mau. Makan dong. Ayo cepet. Bu, Kila mau balik ke rumah nenek. Udah, kamu gak usah bawel. Udah cepetan makan aja. Enggak, Kila nggak mau. Kila. Tentu rasa trauma yang dirasakan Kila sudah memuncak. Ia tak lagi kuat menahan rasa trauma yang menyesakkan dada. Pun tak mampu berucap jujur tentang apa yang ia rasakan selama ini. Tekanan psikologis Kila atas tuntutan kebutuhan biologis ayah tirinya membuat dirinya terus mencari cara demi menghindar dari si predator seksual. Nanti kalau misalkan mama kecapean, yang ada keadaan mama lebih ngedrop nanti, ya. Ya udah kalau gitu, udah dulu ya, Mak ya. Bu, Iya sayang. Kila izin untuk nginep di rumah nenek ya Bu. Mumpung Kila masih libur, Kila pengen ngerawat nenek. Tapi Kila janji kok, Kila bakalan belajar buat persiapan UAS nanti. Memangnya kamu benar bisa ngerawat nenek? Bisa? Ya udah, tapi kamu janji ya, kamu di sana harus benar-benar rajin belajar. Dan ingat, janji itu harus diapa? Ditepatin. Betul. Ya udah kalau gitu kita siapin bareng-bareng yuk. Bareng ya? Ya. Bukanlah hal sulit bagi Sonya yang telah bertahun-tahun lamanya membesarkan Kila untuk menangkap perubahan perilaku cucunya. Kok Kila nggak kayak biasanya? Kelihatan murung, kurus, dan pucat lagi. Kenapa
Kenapa ya bapaknya kayak nggak suka gitu? Kila juga kok takut ya? Ketidakwajaran sikap Kila begitu jelas terlihat mata Sonya. Ia menangkap seakan kesedihan mendalam tengah dirasakan gadis itu. Dia di sini. Nah, pamit ya. Sorry emang nggak bisa saling. Masih Dah sayang. Semenjak kepergian Kila ke rumah sang nenek, perubahan sikap Gary jelas begitu nyata terlihat di mata Terry. Kamu tahu nggak problem petani kopi kita di sini? Kita semua itu kekurangan modal. Buat beli pupuk aja kita nggak bisa. Terus kalian mau minta menaikkan hasil? Tanpa mereka sadari, sepasang mata tengah menjadi saksi bisu. Perbuatan kasar dan tak lazim Gary terhadap keluarga kecilnya. Marah-marah udah kayak orang stres tau nggak? Doni begitu histeris, namun tak dapat berkata-kata. Apalagi berbuat demi menyelamatkan mantan istrinya dari amukan Gary. Lebih baik kita mati semua. Jangan bang, aku mohon. Oke. Kamu ambil gas sekarang. Aku mau izinin kami untuk bawa Kila pulang ke rumah ya, Mak ya. Masih mau nenek. Kok belum mau pulang ya? Pokoknya Bapak janji nggak akan gerak-gerak lagi sama kamu. Ya, lanjut. Bukan apa-apa, Ger. Cucuku ini sudah aku rawat dari kecil loh. Perasaan dia tuh lembut banget, Ger. Tolong jangan keras sama dia. Jaga tolong perasaan dia. Aku ini sayang banget sama dia loh. Iya, Ma. Pokoknya Gary janji bakal menjadi papa yang baik buat Kila. Tolong ingat pesan mama tadi ya. Sekarang terserah Kila nyamannya dia gimana. Ya, saya minta ya. Jadi berangkat ke pasar deh ya. Kenapa? Kamu ini gimana sih? Aku kan udah bantuin kamu bawain barang-barang kamu. Kamu malah males-malesan. Ya terus mau gimana lagi bang? Udah aku mau tidur dulu ya. Ini tolong nanti barang-barang tolong diberesin ya bang ya. Selamat dulu ya. Gila. Sarapan yuk. Gila. Aku ini mau nanya sama kamu. Sebenarnya kamu ini masih ingat aku bapak kamu gak sih? Gak. Aku nanya baik-baik sama kamu ya. Kamu masih ingat aku bapak kamu apa enggak? Ah, apaan sih? Tunggu. Loh, Kila mana bang? Tahu tuh. Pasti kamu marah-marahin dia lagi ya? Kamu keras-kerasin dia lagi ya? Yang marahin anak kamu itu siapa? Aku cuma nanya sama Kila. Dia masih nganggap aku bapaknya apa enggak? Bang, janji kamu mana sama ibu aku? Hah? Kamu udah janji kan? Bakal jadi bapak untuk Kila yang baik, yang sabar.
Ternyata memang benar ya. Memang Mas Doni yang paling terbaik mendidik anaknya. Dan dia juga nggak pernah marah-marah buat Devi. Kenapa kamu banding-bandingin aku sama mantan suami kamu yang jago itu? Yang nggak bisa ngomong itu? Cukup, Mas. Aku udah nggak kuat sama sikap kamu ini. Aku juga capek. Ketidakharmonisan keluarga Tere dan Gary akibat sikap temperamental dan pengkhianatan Gary jelas dirasakan Tere hari demi hari. Bisik! Kamu udah nggak part lagi. Gila, masuklah kamu. Kamu dengar kan? Mama kamu tuh dari tadi nangis terus. Kamu tuh kayak gini lah. Ya masuk. Ayo masuk. Udah. Kilo udah capek kayak gini terus. Kilo mau ke rumah nenek aja. Sekarang. Gila. Kamu itu jadi anak nggak tahu diri banget sih. Nggak tahu diuntung, tau nggak? Kamu lihat mama kamu. Dia udah kerja mati-mati buat kamu. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Gak peduli. Pokoknya sekarang Kilo mau ke rumah nenek, Bu. Kilo mau ke rumah nenek sekarang. Gila. Aku ingetin sama kamu ya. Kalau ada apa-apa sama ibu kamu jangan nyesel ya. Kila akhirnya tetap memutuskan untuk kembali ke rumah neneknya karena telah merasa tidak nyaman tinggal bersama ibunya sekalipun. Hal itulah yang membuat Gary semakin meradang. Sel. Lihat ya Kila, Bapak bakal bikin perhitungan sama kamu. Apa, Bang? Kamu San ngagetin aja. San, ngagetin abang dong. Bantuin apa? Tolong kamu siapin baju-bajunya Kila yang akan dibawa ke neneknya. Iya, Bang. Sekarang. Oke. Sebenarnya kamu masih ngapak bapak kamu nggak sih? Enggak lah. Enggak. Bapak dari mana? Kila nggak akan pernah nganggap kamu sebagai bapak. Bapak Kila tuh cuma satu. Bapak Doni. Titik. Sebuah jawaban ketus dan tajam terdengar begitu menyayat hati Gary. Rasa nafsunya terhadap Kila rupanya telah menjadi sebuah obsesi yang begitu berbahaya. Kita ngapain kesini? Gue mau. Kita ngapain kesini? Kita ngapain kesini? Tolong! Tolong! Diam nggak? Au! Au! Jangan! 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 Tolong! Jangan! Apaan tuh? Jangan! Tolong! Rasain ya! Raungan penderitaan nyata dirasakan gadis cantik berusia 12 tahun yang tengah berjuang mempertahankan nyawanya. Beruntung Jimmy berhasil menemukan Kila. Kayak kenal suaranya. Kayak dia minta tolong. Tapi suaranya di mana? Astagfirullahaladzim, Kila. Kamu kenapa, Kila? Tolongin Kila. Sabar nih, Kila. Om mencari pertolongan dulu, Kila.
Kila ditemukan warga bersimbah darah penuh luka bacok di sebuah kebun salak milik seorang warga. Dalam perjuangan Kila melawan maut, Vero, salah satu tetangga korban, tengah berusaha menghubungi sang ibu yang hingga detik ini belum mengetahui kabar tragis yang menimpa Kila. Halo? Si Kila masuk rumah sakit, Bu. Dibacok sama orang, Bu. Di kebun salak. Apa? Kila dibacok sama orang? Kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Betapa terkejutnya Tere mendengar kabar kala itu. Gadis cantik kesayangannya harus berjuang melawan maut akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Ada Giri nggak di situ? Nggak ada, Bu. Emangnya Pak Geri pergi sama si Kila ya? Sebuah kecurigaan akan keterlibatan Gary, sang suami, tiba-tiba terbesit dari pikiran Tere atas kejadian yang menimpa Kila. Pikiran itu pun juga dirasakan Vero atas kejanggalan yang terjadi. Makasih banyak. Vero, Ya, Bu. ada apa dengan cucu saya, Ver? Cucu ibu dibacok, Bu. Di kebun salak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cucuku. Gimana kejadiannya? Kalau kejadiannya saya nggak tahu, Bu. Yang temuin korban tuh si Jamie, Bu. Nah, terus dia manggil saya. Terus? Tapi cucu ibu sedang ditangani sama dokter. Sonya yang merupakan nenek dari Kila juga tak kalah terkejutnya mendengar kabar bahwa cucu kesayangannya terbaring kritis. Rasa bersalahnya begitu besar terhadap Kila yang ia cintai. Maaf ya, Bu ya, bukan saya lancang. Tapi si Kila bukan tinggal sama ibu ya? Iya, Ver. Seminggu lebih dia tinggal sama saya. Tapi kemarin dijemput ibu dan ayah tirinya. Kila nginep di rumah mereka. Bodoh, saya nih bodoh banget. Oh, Kila, kenapa ibu kasih kamu pergi? Kecurigaan akan keterlibatan Gary sebagai ayah tiri Kila juga terbesit dalam benak Vero atas sikap dan kejanggalan yang terjadi di pelupuk matanya. Aparat kepolisian segera mencari informasi tentang penemuan gadis yang bersimbah darah dari beberapa saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Kebetulan saya lagi di kebun, Pak. Dan saya mendengar ada suara minta tolong, Pak. Tolong! Kak, dia minta tolong? Saya lari. Ternyata Kila lagi terbaring berdarah, Pak. Astagfirullahaladzim, Kila. Kamu kenapa, Kila? Tolongin Kila! Sabar, Kila. Terus saya lari minta pertolongan. Apa Bapak tahu keberadaan keluarganya? Udah berapa minggu ini Kila tinggal di rumah neneknya, Pak. Memang kedua orang tuanya kemana? Ibunya sudah menikah lagi, Pak. Tinggal satu desa sama saya. Selamat siang. Saya melapor kalau saya udah ngebacok anak saya di kebun salak, Bu. Apa itu? Ini parang yang tadi saya bacok, Bu. Untuk pasal di sini kami mengenakan pasal 80 ayat 2 junto ayat 4, kemudian pasal 82 ayat 1 junto ayat 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga kami mengenakan pasal 340 KUHP junto pasal 53 yaitu mengenai percobaan pembunuhan. Untuk ancamannya sendiri bisa seumur hidup atau maksimal di Undang-Undang 20 tahun.